meneh. Mohon izin Pak Direktur, Bu El, saya akan menyampaikan terkait dengan panduan peserta seleksi akademik. Bapak Ibu, ini saya share screen supaya lebih nampak. Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan menyampaikan panduan kepada Bapak Ibu calon peserta PPG yang akan ikut seleksi ini, perlu kami sampaikan bahwa seleksi ini menggunakan daring, ya, menggunakan daring, makanya disebut berbasis domisili. Domisili itu seperti apa? Nanti kita akan lihat berbagai domisili itu kayak apa. Boleh peserta itu ada di tempat tinggalnya masing-masing, boleh akses internet yang lancar, sehingga domisili tidak harus ada di rumahnya masing-masing, boleh mencari tempat yang internetnya lebih lancar. Seperti ini Bapak Ibu contohnya, ini ada peserta yang ikut ujian, dia mencari daerah yang internetnya yang mudah dijangkau, kebetulan di kebun, ya dia ada di kebun. Boleh-boleh saja mencari jadi ini domisilinya di bawah pohon kalau seperti ini. Ada domisilinya di atas bukit, ini juga mencari sinyal. Seorang ibu yang akan ikut ujian mencari sinyal, kebetulan sinyalnya yang kuat di puncak bukit, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Boleh juga di lorong, ini di lorong, seorang ibu yang sudah tahu persis bahwa sinyal yang paling lancar adalah di lorong itu, boleh domisilinya di lorong. Kemudian ini di kantor desa, kebetulan di kantor desa itu lancar internetnya dan ibu ini pinjam kantor desa, boleh. Jadi domisilinya di kantor desa. Cuma nanti perlu memperhatikan seandainya ada di kantor desa, maka perlu diperhatikan apakah besok ada acara benda, karena nanti kalau ada acara kantor desanya bising akan mengganggu Bapak Ibu yang akan ikut ujian. Kemudian juga ini yang benar-benar di rumah ini, domisilinya. Nah, pengaturan posisi pun nanti akan ini posisi yang ideal Bapak yang ikut ujian ini. Jadi terlihat jelas beliau sedang ujian, laptopnya juga kelihatan, sehingga terhindar dari masalah-masalah kecurangan. Kalau seperti ini jadi sangat jelas. Nanti pengawas akan mengondisikan Bapak Ibu, supaya posisinya seperti ini itu dalam proses ujian. Kemudian yang berikutnya ini domisili di kelas. Boleh juga kita domisili di kelas. Misalnya nanti Dinas Pendidikan memfasilitasi meminjam satu sekolah yang internetnya bagus, nanti pinjam kelas, tapi syaratnya memang satu kelas satu orang yang ujian. Sehingga nanti kalau yang ujian 10 ya pinjam 10 kelas. Ya. Itu diperbolehkan, sehingga mohon nanti Bapak Ibu Dinas memfasilitasi mereka mencarikan sinyal yang paling lancar itu di mana, atau lah itulah nanti mereka bisa di tempat tersebut. Ini dengan catatan pokoknya satu ruangan satu orang. Bapak Ibu, ada beberapa persyaratan fasilitas yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa, dimiliki, boleh pinjam juga boleh, sebenarnya tidak masalah. Kalau laptop layarnya itu minimal 10 inci. Kenapa disyaratkan minimal 10 inci? Karena nanti kalau terlalu kecil, maka yang seharusnya terbaca menjadi tidak terbaca, nah itu yang akan bermasalah. Kemudian menggunakan sistem operasi Windows yang 32 bit ini. Ya. Terus kemudian minimal 2 GB RAM-nya, terus ini storage-nya juga 10 GB storage-nya. Ini saya pikir laptopnya tidak terlalu tinggi ini spesifikasinya, sehingga seandainya tidak punya tidak punya laptop sendiri, pinjam juga boleh, tidak masalah pinjam laptop. Kemudian audionya berfungsi dengan baik, karena nanti kalau ada trouble-trouble bisa dikondisikan melalui audio itu. Kemudian memiliki baterai. Jadi tolong laptopnya dicek bahwa itu memiliki baterai yang berfungsi dengan baik, ya, dan nanti disiapkan chargernya. Kemudian
HP ini sudah terpasang aplikasi Home. Jadi Zoom. Jadi harus punya HP yang bisa digunakan untuk aplikasi Zoom. HP-HP sekarang ini banyak. Bisa kemudian memiliki nomor yang ada WA-nya, karena nanti koordinasi pengawas dengan Bapak Ibu peserta calon peserta PPG itu melalui grup WA. Nanti akan dibuatkan grup WA. Disitulah komunikasi untuk memperlancar pelaksanaan ujian. Dan nanti di aplikasi Zoom itu namanya peserta harus dicantumkan, jadi diubah namanya dari peserta. Kemudian koneksi internet juga harus stabil. Tadi itu silakan nyari di mana yang paling stabil. Kuota internetnya juga ada minimal 10 giga. Sudah dihitung kalau 10 giga itu insya Allah cukup untuk ujian itu. Bapak Ibu, berikut petunjuk pelaksanaannya. Ya. Jadi kalau yang peserta yang akan ikut ujian itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang spesifikasi fasilitas seperti di atas tadi itu, menyiapkan handphone ya yang bisa terpasang aplikasi Zoom, nama peserta dituliskan di aplikasi Zoom itu, terus kemudian menyiapkan koneksi internet, menyiapkan ruangan yang tenang, menyiapkan ruangan yang tenang, tidak bising, karena kalau bising itu mengganggu kawannya, nyaman, pencahayaannya cukup. Kenapa? Nanti ini akan membantu supaya peserta tidak mudah lelah kalau kondisinya nyaman. Kemudian barang-barang yang boleh di atas meja, ya, itu hanya laptop, kemudian botol atau gelas air minum boleh, obat-obatan pribadi yang memang dibutuhkan, mungkin peserta sedang kurang enak badan, boleh obat-obatan itu, kertas kosong, ingat kertasnya kertas kosong, bukan kertas sudah tertulis, kemudian 1 alat tulis, dan laptop ini harus bersih dari kabel lain, kecuali kabel chargernya. Ini yang penting. Kemudian peserta memasang, menginstal, ini aplikasi SIB nanti akan dijelaskan oleh IT, gimana menginstalnya nanti akan dijelaskan, tidak sulit ini. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadwalnya ada nanti di bawah akan kami sampaikan saja, tapi Bapak Ibu nanti kebagiannya pada satu sesi, tidak tahu di 1, 2, 3 nanti ada di situ. Kemudian peserta bergabung dengan ini pada H-2. Kenapa H-2? Karena nanti H-1 sudah uji coba. Jadi peserta akan mengikuti uji coba, itu H-2 sudah ikut masuk dalam grup WA pengawas yang akan dibuatkan oleh pengawas. Saat ujian, jadi peserta mengikuti menaati instruksi dari pengawas. Ini kita pengawasannya sangat ketat Bapak Ibu. Jadi harus mengikuti, kalau enggak nanti di stop. Pengawas sekarang kan gampang, kalau enggak diingatkan, tidak bisa stop gitu ya. Proses verifikasi kepengawasan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi verifikasi termasuk Bapak Ibu sebelum ujian paginya foto diri ke berubah, cocokkan dengan yang butuh ujian, cocok apa enggak, nanti itu akan di verifikasinya nanti Bapak Ibu lewat Zoom yang siapa oleh panitia. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas. Jadi sebelum ujian itu sudah menyetujui fakta integritas itu. Kemudian mengerjakan ujian secara mandiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Ingat ini, tidak boleh dibantu orang lain. Pengawas sangat-sangat teliti untuk urusan ini, sehingga gerak-geriknya Bapak Ibu akan terpantau semua. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor dengan menampakkan wajah 100% pada laptop, maksudnya nanti HP-nya Bapak Ibu yang ada Zoom-nya itu akan dipasang 2 meter dari tempatnya Bapak Ibu menghadap ke tempatnya peserta, sehingga nanti peserta itu kelihatan seperti foto yang di atas tadi itu, kelihatan semua gitu ya. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom di HP ini ya, kamera Zoom pada HP itu. Kemudian peserta mengikuti tata tertib selama proses ujian. Nah, setelah pelaksanaan,
peserta menunjukkan kepada pengawas terkait dengan coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong. Jadi ketika mengerjakan tadi itu mungkin ada kertas-kertas kosong yang tertulis itulah nanti ditunjukkan bahwa ini kertas tadi terus nanti dirobek di hadapannya pengawas. Nah, tata tertib peserta ya, bahwa berbasis domisili tata tertibnya ini. Jadi peserta itu harus menginstal aplikasi tadi itu, harus masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum melakukan ujian. Sehingga kalau ujiannya jam 9, setengah 9 harus sudah masuk di ruang Zoom. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal. Jadi kalau jadwalnya hari tidak bisa digeser besok, ya sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu. Kemudian harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang nyaman seperti tadi itu, ya, tanpa ada orang lain. Yang penting tanpa ada orang lain. Karena itu satu ruangan hanya satu orang. Kemudian jarak peserta ke kamera Zoom itu kurang lebih 2 meter. Ya. Dari kamera Zoom 2 meter, posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri, nanti ini akan dikondisikan oleh pengawas. Pada saat uji coba, peserta harus ikut supaya nanti bisa dikondisikan posisi HP-nya seperti apa, posisi laptopnya harus di mana, nanti coba mengikuti menanti pengawas. Jadi kalau diingatkan pengawas harus benar-benar karena pengawas sudah dilatih, distandarkan. Kalau ada peserta yang suaranya keras terus itu biasanya juga diingatkan. Kalau tidak bisa ya sudah ini yang dilakukan. Kemudian proses verifikasi data ruang kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi HP-nya tadi itu tolong benar-benar dipastikan bahwa bisa digunakan untuk Zoom dan nanti disiapkan chargernya ketika itu habis baterai segera dicas ini HP-nya karena harus terlihat terus. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta dapat tidak sesuai dengan petunjuk, ya, atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil, ya, ini tidak tampil, maka akan dihentikan oleh pengawas sementara waktu. Peserta diizinkan membaca kendala tersebut dengan batas waktu mengatasinya 10 menit. Kalau lewat dari itu ya sudah, ya nggak bisa lagi ikut ujian, gitu ya. Karena itu diberi kesempatan kalau pas trouble itu diberi kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Ini yang penting, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu orang lain. Kemudian ini yang menghadap laptop tadi itu. Nah, ini HP disetting dalam posisi hening. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi di unmute supaya nanti tidak masuk suara-suara itu. Misalnya, nanti akan dikondisikan oleh pengawas di sini. Peserta dilarang mendokumentasikan menyebarkan soal UP berbasis domisili. Jadi soal seleksi ini ya, soal seleksi tidak boleh menyebarluaskan soal seleksi ini. Peserta dilarang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan uji. Ini yang penting. Jadi kalau ujian ya fokus pada ujian tersebut. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan sebelum dan setelah ujian, silakan. Jadi nanti sebelum pelaksanaan ujian sudah diminta siapa yang mau ke belakang dulu, silakan. Diberi kesempatan oleh pengawas. Kemudian ini pas saat ujian ya, ikut ujian full. Waktunya 150 menit atau 2,5 jam. Peserta dilarang makan atau merokok, makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Jadi biar konsentrasi. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian jika memang membutuhkan obat yang harus diminum itu. Nah, panitia berhak atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji yang sedang sedang berlangsung itu secara individu jika ada peserta yang mengalami kecurangan. Ya, curang dihentikan. Itu yang penting. Jika terjadi suatu kendala karena force major, jadi ada gempa, badai, longsor yang mengganggu pelaksanaan, ya itu baru nanti akan dievaluasi oleh panitia. Kalau memang itu gangguan alam yang benar-benar harus ya nanti bisa dijadwal ulang.
diatur ulang penjadwalannya. Kemudian jika terjadi gangguan pada panitia, maka nanti akan diperbaiki dan maksimal 60 menit. Jika 60 menit masalah pun tidak dapat teratasi, maka pelaksanaan ujian akan ditunda. Sehingga kalau dari panitia pusat ternyata ada gangguan, mudah-mudahan ada, kemarin akan lancar, mudah-mudahan besok juga ada. Nah, diberi kesempatan perbaikannya itu 60 menit. Nah, kalau lebih dari 60 menit, maka ujian ditunda. Jika terjadi putus koneksi, ya, calon peserta atau peserta diberi kesempatan untuk memperbaikinya, waktunya 10 menit. Bapak Ibu, pelanggaran dan sanksinya begini. Kalau peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan, maka diingatkan oleh pengawas. Kemudian jika peserta terlambat masuk ruang Zoom, ya, saat ujian sudah mulai, sudah login, dibatalkan dari situ dan dinyatakan tidak lulus. Peserta tidak memasang aplikasi Zoom, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, maka dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian kalau berat, menyimpan atau menyebarkan luaskan seluruh soal, sebagian seluruh soal, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji. Ya, bahkan nanti bisa diproses secara hukum karena menyebarkan rahasia negara. Kalau sangat berat, peserta dibantu oleh orang lain, peserta memasukkan data, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji dan diproses dalam secara hukum nanti gitu ya. Ini yang penting. Mohon nanti disampaikan kepada peserta tidak usah berpikir untuk berbuat curang karena pengawasan itu ketat. Satu pengawas mengawasi 20 orang dan dilakukan secara berlapis. Ada kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas dan ada kepengawasan dilakukan di panitia pusat. Sehingga kita bisa memantau yang kecurigaan-kecurigaan itu kita cek ya. Seperti ini. Ini ada peserta yang ngomong keras terus. Jadi membaca soal cara keras terus mengganggu kawannya. Sudah diingatkan tetap terus. Maka di panitia pusat mengamati itu dan meminta untuk akhirnya di stop. Ya sudah, berhenti. Nggak bisa lagi. Ini karena apa? Kalau ngomong terus atau membaca soal secara keras itu disinyalimen ada kecurangan. Kenapa? Orang lain bisa mendengar nanti ikut menjawab gitu ya. Ini karena itu tidak diperbolehkan membaca secara keras. Ujian tidak boleh diwakilkan. Tadi kan syaratnya tidak boleh diwakilkan. Ini ada peserta yang ini yang kiri itu yang sudah senior, sudah tua, diwakili oleh yang muda ini. Ini ada, ini ya, ketahuan juga. Kenapa? Karena kita benar-benar ketat untuk pengawasan itu. Karena itu tolong dijaga bahwa ditekankan kepada calon peserta itu jangan sampai coba-coba untuk curang, karena akan ketahuan. Ini umurnya kalau tidak salah 52 tahun, kalau ini baru 26 tahun. Yang tujuannya sekali wajahnya ada, selalu akan ada pengecekan sebelum dan saat proses ujian. Ya. Kemudian ini juga gitu, ini ada peserta yang memfoto, padahal tidak boleh kan memfoto, menyebarkan tidak boleh, memfoto soal. Nah, kalau gini sudah di stop, langsung dihentikan, karena sudah diingatkan bahwa tidak diperbolehkan memfoto soal, menyebarkan soal. Ketika seperti ini sudah langsung stop, berakhir sudah ujiannya. Wassalam gitu ya. Kemudian ini, yang di laptop itu tidak boleh ada kabel-kabel yang menancap kecuali charger. Nah ini ada kabel yang begini nih. Nah, kabel ini kayaknya kabel yang terhubung ke yang lain. Gini sudah kita hentikan. Jadi kita ketat dalam ujian berbasis domisili ini. Dan pengecekan kita teliti. Ini ada, bahkan ada tangan-tangan ajaib. Ini pun juga ketahuan. Ya, ini tangan-tangan ajaib ini bisa masuk ke sana tangannya. Ketahuan juga ini masih uji coba. Kalau ini tidak masalah, masih juga ada dibantu orang lain ketika uji coba. Nah, ini yang membaca keras ya. Dan setelah dibaca ada kode tertentu dari orang lain, makanya juga kita hentikan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nanti ujiannya, pelaksanaan ujiannya itu ada 5 tahap. Untuk yang awal ini yang 390.231 tadi itu. Jadi nanti pelaksanaan yang pertama itu 9-10 April. Nah nanti peserta itu bisa kebagiannya tanggal 9
setiap hari itu ada 2 sesi. Jadi ada yang jam 9 sampai jam 11.30, ini sesi 1. Sesi 2 jam 13.30 sampai 16. Nah, ini ujiannya, jadi ada 150 menit. Nah, nanti peserta akan sudah di-plotting kebagian pada hari apa, tanggal berapa, jam sudah ada nanti. Nah, ketika pelaksanaan tanggal 9-10 ada uji cobanya tanggal 8. Ini peserta wajib ikut uji coba ini. Ini wajib ya, wajib ikut. Kenapa? Nanti pengkondisian peserta itu pada tanggal 8 April ini. Dan nanti ikutnya di grup dikondisikan di grup WA di masing-masing pengawas. Jadi nanti yang gelombang 1 9-10 April, gelombang 2 12-13, dan nanti kan gelombang 2 ini uji cobanya tanggal 11. Dan seterusnya sampai gelombang kelima, pelaksananya 23-24 April, uji cobanya tanggal 22 April. Ini jadwal kita sangat ketat, karena itu nanti peserta harus segera tahu, harus segera mengikuti perkembangan pengumumannya sampai apa, harus cetak kartunya tanggal berapa, nanti akan disampaikan oleh IT, dan ikuti proses itu supaya nanti ujiannya lebih lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.